Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan implementasi nilai etika publik. Nah, seperti kita ketahui, nilai-nilai dasar PNS terbagi menjadi 5 bagian, dan di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang apa itu akuntabilitas dan nasionalisme. Saat ini, saya akan lanjut ke poin ketiga, yaitu etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Sedangkan kode etik merupakan peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN disebutkan bahwa prinsip ASN terbagi menjadi nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral, tanggung jawab pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan profesionalitas jabatan. Menurut Undang-Undang ASN Pasal 4, terdapat 15 nilai-nilai dasar etika publik. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara profesional, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, dan mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik. Selanjutnya, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil dan santun, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, dan meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Sedangkan 12 kode etik ASN menurut Undang-Undang ASN Pasal 5 yaitu melaksanakan tugasnya secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya secara cermat dan disiplin, melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Selanjutnya, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, memberikan informasi secara benar, dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan, tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN, dan melaksanakan ketentuan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai. Terdapat 3 dimensi etika publik. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik. Yang kedua, dimensi modalitas. Dan yang ketiga, dimensi tindakan integritas publik. Pada dimensi kualitas pelayanan publik, moral dalam etika publik menuntut lebih dari kompetensi teknis karena harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah dan konsep etika yang khas dalam pelayanan publik. Pada dimensi modalitas, terdapat 3 item. Yang pertama adalah akuntabel. Pada akuntabel, tekanan akuntabilitas pada pertanggungjawaban kekuasaan melalui keterbukaan pemerintah atau adanya akses informasi bagi pihak luar, dan memahami akuntabilitas sekaligus sebagai tanggung jawab dan liabilitas sehingga tekanan lebih pada sisi hukum. Dan yang ketiga, tekanan lebih banyak pada hak warga negara untuk bisa mengoreksi dan ambil bagian dalam kebijakan publik. Yang kedua adalah transparan. Organisasi pemerintah bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan dengan memberi informasi yang relevan atau laporan terbuka terhadap pihak luar atau organisasi sendiri.
Dan yang ketiga adalah netral, di mana ASN dari pengaruh partai politik, dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan. ASN dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Selanjutnya adalah dimensi tindakan integritas publik. Integritas publik juga dimaksudkan dari pejabat publik yang sesuai nilai, standar, aturan moral yang diterima masyarakat. Integritas publik juga merupakan niat baik seseorang pejabat yang didukung oleh institusi sosial seperti hukum, aturan, kebiasaan, dan sistem pengawas. Tuntutan etika publik dan kompetensi. Tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah. Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, dan kesetaraan, dan lain-lain dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat atau kebaikan orang lain. Nah, untuk menjadi ASN yang beretika dan berkompetensi, kita perlu memerhatikan nilai-nilai etika publik sebagai berikut. Yang pertama ada nilai dasar ASN, kemudian ada kode etik ASN, sopan, santun, ramah, peduli, tekun, taat aturan, jujur, tidak diskriminatif, profesional, dan netralitas. Yuk kita lihat beberapa contoh implementasi nilai-nilai etika publik di lingkungan kerja. Saya akan memberikan contoh implementasi yang benar dan yang salah. Yang benar, datang tepat waktu ke tempat kerja merupakan salah satu implementasi dari nilai etika publik. Yang salah, datang dalam keadaan terlambat dan terburu-buru bukanlah menjadi cerminan sikap etika publik. Yang benar, memberikan pelayanan prima kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk etika publik. Yang salah, bermain HP di jam pelayanan bukan mencerminkan etika publik. Yang benar, menolak adanya pemberian gratifikasi merupakan cerminan dari etika publik. Yang salah, menerima adanya pemberian gratifikasi tidak mencerminkan adanya etika publik dalam diri seseorang. Yang benar, berpakaian rapi adalah cerminan dari etika publik. Yang salah, berpakaian tidak rapi di lingkungan kantor merupakan salah satu sikap yang tidak mencerminkan adanya etika publik. Yang benar, bekerja dengan serius sesuai dengan perintah atasan merupakan cerminan dari adanya etika publik. Yang salah, bermalas-malasan di jam kerja tidak mencerminkan etika publik dalam diri pegawai. Sekian yang dapat saya bagikan mengenai etika publik. Kiranya kita dapat menjadi ASN yang beretika. Sampai jumpa di video selanjutnya.